pengen elemen ini di sini nih, tapi kayak gini nih tipografinya pengennya kayak gini, pakai font kayak gini. Komunikasinya mungkin agak susah mungkin. Benar sekali, karena kan kita berpikir logis saja, karena ketika kita punya ide, pasti kita ya nggak mau dong ide kita itu tuh ada campur tangannya dari orang lain. Atau pendidikan menurut lo? Karena kita kan guru, dosen masih menganggap AI itu adalah suatu ancaman yang ngebuat mahasiswa bakalan males mikir. Itu menarik kan? Itu kan terjadi dong di dosen-dosen kita. By the way, kita sekampus by the way. Sekampus. Dan satu jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Gimana menurut lo itu? Kalau menurut aku agak susah sih ya sebenarnya, karena ya kalau yang ngajarnya aja nggak marak tentang teknologi AI, apalagi usernya kan gitu kan. Ya, apalagi yang pengen mereka ajarin kan gitu kan. Ya jadi kalau menurut aku ya kita tuh harus tahu dulu teknologi AI ini dipakainya buat apa gitu kan. Kadang kan ketika dosen ngasih materi kan kadang ada yang ya cari aja di AI gitu kan, bisa lengkap tuh informasinya gitu kan. Ya otomatis apa yang kita dapetin ya memang kita dapat sesuatu, cuman ya rasanya itu loh, yang pengalaman yang diberi oleh si dosen itu mana gitu. Benar. Berarti yang kita dapat itu pengalaman dari AI, bukan pengalaman dari dosen kan. Gitu kan. Artinya mungkin pokoknya sih gue merasa kayak selama dosen yang enggak ngajarin dengan cara feodalisme, dia artinya enggak gimana ya, enggak ngebuang semua ide kita. Contoh, Pak, saya mungkin punya ide ini, tapi dia langsung kayak apaan sih lo, masih kecil, masih mahasiswa. Kadang kan kalau kita itu ya, kalau kita buat suatu tugas nih atau tugas disuruh cari informasi tentang inilah kira-kira ya. Terus besoknya ditanya dosen, kamu dapat ini dari mana? Dari AI, Pak. Wah, iya benar. Oh, langsung itu tuh, oh dapat dari AI. Kamu ini mudah banget ya. Kamu nggak membaca ya. Paling kamu nggak explore dulu ya ini. Padahal kita nggak tahu. Di AI gitu kita banyak bertanya sama AI gitu kan. Sumber-sumbernya kan pun dilemparin ke jurnal. Iya, sumbernya pun dicantumin oleh AI itu. Cuman ya karena ketidaktahuan dosen dalam teknologi, kayak gimana cara penggunaan teknologi AI itu, jadi first impression-nya tuh langsung buruk gitu kan. Atau referensi mereka nggak nyampe. Contoh, mungkin mereka pernah ngajar mahasiswa yang make AI, tapi pada personalitinya memang mereka tuh nggak pinter. Mungkin kita itu kayak apa ya? Kayak kita itu ngerti cara gunain AI. Mungkin kita ini adalah saat dari banyaknya orang tuh, dia tuh mungkin nggak pede kalau kita tuh pakai AI. Jadi mereka nih sama aja kayak mahasiswa saya sebelumnya. Mungkin mereka menganggapnya yang pakai AI sudah generalisir aja semuanya, memang males mikir, semuanya memang kayak nggak mau cari sumber yang banyak. Mungkin mereka tuh menganggapnya kayak gitu. Mungkin ada apa trauma sebelumnya yang mereka mungkin alami. Tapi mungkin kita kan lihat dari perspektif mereka juga kan. Ya, tapi kan kita nggak bisa nilai itu secara subjektif kan ya. Ya harus objektif lah. Karena kan ya kayak gimana kalau emang mahasiswa itu benar-benar menggunakan critical thinkingnya untuk mendapatkan informasi tersebut. Iya benar. Makanya kita sebagai dosen harusnya nih ya kalau memang benar mengerti tentang teknologi AI, itu ditanya dulu, kamu nge-prompt AI itu kayak gimana, apa saja yang kamu tanyain ke AI itu. Jangan langsung menjudge, ini kamu dapat dari AI, kamu nggak membaca segala macam. Iya, mungkin kan kayak gitu kayak kan, biar tahu gitu yang mana yang benar-benar gunain AI sebagai ya tempat untuk menggali informasi lebih dalam, ya yang mana yang menggunakan AI hanya untuk kebutuhan instan doang gitu kan. Setuju, sepakat. Karena memang kayak gitu kok. Memang kalau misalnya dosen udah ngedenger kata AI, lo dapat dari AI, padahal mah di dalam AI itu mungkin kita baca nih, oke, ada pemetaannya, ada highlightnya, ada hal-hal yang perlu kita baca karena sudah dirangkum biasanya kan. Ya, tapi mereka juga kan ngasih jurnal. Mungkin kita nggak yakin sama AI. Kan dosen itu kan nilainya kita langsung catat.
copy paste. Ya, copy Padahal paste lah gitu mungkin kan. kita nggak tahu mahasiswa mana yang copy paste. Mungkin mereka biar mudah untuk tidak lagi menebak-nebak mahasiswa mana yang copy paste, mahasiswa mana yang ngebuka sumber dari AI masuk ke jurnal itu. Mungkin mereka menyamaratakan aja biar kayak ya sudahlah semuanya Ya pakai sudah, AI. semuanya pakai AI gitu Ya kan. semuanya pakai Buat- AI yang informasinya copy paste. Iya, Padahal copy paste aja gitu kan. ada segelintir orang yang pakai AI tapi mereka benar-benar di jurnal mereka baca pemberian dari AI itu oh masuk akal, oh ada yang nggak masuk akal, ada yang nggak nyambung. Kadang AI itu sering banget memang, kadang nyantumin sumber tapi ketika kita buka jurnalnya nggak dibahas di jurnal sebenarnya. Iya, ada. Bener sering kan? Karena dosen tuh mungkin ya biar simple menyamaratakannya mahasiswa ya sudah yang nggak boleh pakai AI karena mereka mungkin ingin ngedenger intuitif dari mahasiswanya, pengen tahu jawaban sebenarnya dari mahasiswanya. Nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa salah, yang penting mahasiswanya sendiri yang mengelaborasikan jawabannya itu mungkin. Ya benar sih. Biasanya kan kita sebagai mahasiswa ya nggak cukup dengan satu informasi kan gitu kan. Setuju. Harus banyak informasi yang harus kita dapatkan gitu. Ada rasionalitasnya gitu, ada perbandingannya gitu kan. Iya. Ya jadi ya untuk mengetahui itu lebih dalam ya mungkin mereka nyarinya nggak cuma di AI. Bener. Bisa juga di Google Scholar. Iya, bener. Bisa di jurnal-jurnal gitu kan untuk memastikan bahwa ya informasi itu lebih konkret gitu kan dapatnya gitu kan. Setuju. Nah, bisa juga sebagai dosen itu memastikan bahwa mahasiswanya itu dapat sumbernya itu dari mana aja sih gitu kan, selain dari AI gitu kan. Harus dipastikan gitu kan. Benar. Kalau mereka jawabnya terbata-bata, nggak tahu kan gitu kan. Nggak tahu gitu kan, ya gimana gitu. Ya kan sudah kelihatan gitu kan, mereka gunain AI itu buat apa gitu kan. Gitu kan. Bener gitu. Sih, kalau sini kok. Sebenarnya kalau dari penilaian pribadi dan personal gue merasa menggunakannya apa AI, digunainnya sebagai oleh usernya itu bagaimana, selagi mereka ngerti apa yang mereka bahas, menurut gue mah fine-fine aja sih kayaknya ya. Iya kan? Bener. Kayak ya, lo gunain AI nih, tapi gue tes definisi ini apa, lo dapetin dari mana, selagi dia bisa jawab dengan lancar dan memang bener, ya nggak apa-apa harusnya kan? Iya. Karena kan sumbernya itu kan kita mungkin gue ngerasa kayak bukan lagi ngelihat dari mana kita dapatnya, tapi apa yang kita dapatkan dari itu kan? Iya, benar. Ya kan toh dia masih dapat informasi kan dari itu kan gitu kan. Oke. Karena cukup jadi permasalahan kok soalnya kok di akademik kan. Wah, AI ini menumpulkan karena kita kan sama-sama punya kenalan tuh yang bilang kalau AI itu bisa mematikan hati kecil kita. Ada tuh HRD gitu. Oke, terus nggak boleh disebut, cuman ya yang pasti dia itu nggak setuju sama sekali sama AI. Yang pasti dia itu bilang kayak bisa menumpukan critical thinking. Gue yang sebagai user AI sangat-sangat menggunakan AI ini karena gue kebanyakan tolol, tapi jadi yang pasti gue merasa itu nggak benar karena yang pertama gue ngeprom, gue bener-bener kritis, gue bener-bener jujur apa yang gue rasain dan nggak mudah kan untuk ngejabarin apa yang di otak diketikkan. Ya bener. Rasanya nggak mudah kan? Karena kan ya biasanya kan kita kalau mengutarakan ide itu kan sama temen ngobrol biasanya bener. Nah kalau kita posisinya lagi gak ada temen ngobrol di saat itu gimana? Ya, kita memanfaatkan AI gitu kan untuk ya jangan jadikan AI itu sebagai alat instan sih. Jadikan sebagai teman ngobrol. Ketika kita lagi gak ada teman ngobrol, kita jadikan AI sebagai ya tempat untuk mengutarakan pikiran kita gitu. Benar. Apa lu mau curhat kayak lu mau punya planning tapi lu diskusikan dengan AI ya boleh. Gak apa-apa kan? Karena kan basicnya tuh kamu banyak bertanya kan sama AI itu kan. Itu melatih critical thinking juga secara nggak langsung kan. Mungkin gue ini yang di otak gue ya. Gue merasa kayaknya karena kita nggak pernah dapat jawaban yang memuaskan kita sehingga kita nanyain AI. Karena AI itu mungkin bisa ngasih jawaban atau setidaknya membuka opsi di otak kita. Ini kalau gue tanyain ke AI mungkin
jawabannya bisa memuaskan hati, bisa memuaskan otak kita, karena mungkin kita nanyain ke dosen, nanyain ke orang tua, nanyain ke sahabat-sahabat kita, mungkin nggak ada jawaban yang ngebuat kita, oh ini jawabannya, mungkin nggak ada. Benar. Kita kan ngebuka peluang untuk AI, mungkin dia bisa ngejelasin dengan runut, dengan rigid, sehingga kita bisa merasa, oh ini nih jawaban yang gue butuhin. Ya kan? Benar. Jadi kesimpulannya itu ya, Fik ya. Eh, tentang masalah AI ini, setuju dan tidak setuju sih kalau menurut aku. Tidak setujunya apa? Tidak setujunya itu ketika orang-orang itu ya menggunakan AI itu ya kayak salah gitu, penyalahgunaan AI lah istilahnya kan, Ya. kayak ya kayak scam gitu kan. Ya, Kayak, oh iya benar tuh. benar banyak kan itu kan. Banyak. Terus juga nyontek gitu kan. Ya kan, penyalahgunaan juga kan. Tapi setujunya aku dengan orang-orang yang menggunakan AI ini, ya dia mengelaborasi pemikirannya sendiri gitu, menggunakan AI. Nah itu yang gue setuju sih. Ya. Karena ketika kita mengelaborasi, ketika kita berbincang, berdiskusi, walaupun dengan AI ya, secara nggak langsung itu kita melatih pola pikir kita. Benar. Kalau kita mendapatkan, kan kita kan biasanya orang-orang itu ada yang nggak puas dengan satu informasi kan. Benar. Anggaplah orang ini dapat informasi nih dari AI, dia udah berbincang banyak tuh dengan AI. Terus ketika dia bertemu dengan orang yang lebih profesional lagi dengan apa yang dia pikirin, itu pasti dia bertanya lagi. Benar. Untuk menanyakan validasinya nggak dengan informasi yang dia dapatkan dari AI. Jadi ya, walaupun kita menggunakan AI ya guys, tetap untuk tidak berhenti mencari sumber dari orang-orang yang sudah lebih profesional. Benar. Intinya jangan menutup atau ngeborder otak kita kalau informasi dari orang lain itu adalah informasi yang nggak valid. Iya benar. Ya kita sebisa mungkin sumber dari mana serap dulu, kita analisis. Kita kan punya observation kan di otak ini, kan kita kan punya sebenarnya basic dasar dari otak ini sebenarnya. Kalau kita gunain ya kita punya untuk memfilterisasi sumber-sumber yang kayaknya ini benar, kayaknya ini nggak salah. Udah punya, kita punya intuitif. Intuitif itu didapatkan dari pengetahuan sebelumnya. Sebenarnya ke user, tapi ya mau nggak mau kita harus bisa juga mengabsorb, menyerap sumber-sumber sehingga kita merasa bukan sumber kita yang terbaik, tapi kita membuka peluang mungkin ada sumber yang jauh lebih baik, karena ilmu nggak mungkin habis kok. Ya, nggak terbatas gitu. Nggak terbatas. Di abad ini ada penemuan ini valid. Di abad setelahnya mungkin ada yang menyangkal penemuan ini. Di abad setelahnya lagi ada menyangkal lagi, sehingga berkembanglah ilmu. Sekarang kan lagi zaman teknologi yang mana informasi membludak. Ya, informasi dari manapun kita nyari, langsung ngetik nih, Zimbabwe ada perang apa misal. Kenapa dolar Zimbabwe nggak digunain lagi? Sangat-sangat mudah kok. Zaman dulu kita dapat informasi dari mana? Luar negeri, koran-koran aja, koran politik Indonesia. Ya benar. Koran-koran yang mungkin pembunuhan Indonesia, kita nggak tahu sama sekali informasi dari luar negeri. Tapi sekarang membludak banget informasinya kan, sehingga kita butuh untuk mengkritisi semua informasi yang dapat. Oh valid nggak ini informasi ini, sumber-sumbernya dari mana? Ya kan gue? Ya benar. Oke, menarik banget kayaknya guys. Karena gue sama Niko ini memang concernnya ke hal-hal yang terdekat dari kita, itu adalah AI sebenarnya kan. Banyaknya mahasiswa yang menggunakan AI bagus, tapi kalau penyalahgunaan sampai ditanya dosen pembimbing aja nggak tahu apa yang mereka mau. Ya banyak banget itu jangan sampai kita tuh memitigasi hal-hal tersebut lah. Untuk ngebuat video ini adalah tujuannya adalah ngebuat kalau AI itu nggak salah kalau porsinya bener. Benar. Oke kok. Sebagai penutup, apa kok yang lagi lo kerjain atau apa yang bisa kita ekspektasiin dari lo? Apa yang mau lo, atau ada project kah, ada apa kah? Bisa lo ceritain? Ya kalau untuk project sih akhir-akhir ini saya mau jalin kolaborasi ya, lebih tepatnya dengan skill saya ya sebagai desainer grafik lah gitu. Menarik. Ya dengan teman saya lah gitu. Dia lagi buka
lagi buka tempat les gitu kan. Mhm. Jadi saya sebagai graphic designer juga ikut menyumbang ide-ide saya agar bisa mempromosikan tempat lesnya gitu. Ya itu adalah gue Itulah. sebenarnya guys. Jadi ya sebenarnya kita punya project bareng. Dan Niko juga ada beberapa project yang mungkin belum bisa di spill karena nanti akan surprise. Mungkin nextnya nanti kita bahas tentang project-project selanjutnya mungkin Niko ya. Ya, mungkin bisa berguna juga buat konten YouTube selanjutnya mungkin ya. Iya. Oke, thank you guys. Bye bye.